Perkenalkan, nama saya Salsabila Diva Ersanti dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Sinda Ibertasari. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Fisika, dari kelompok 20 PCC. Saya Sivani Cynthia Santoso dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Sylvi Nurdianti dari Fakultas Vokasi D3 Akuntansi Universitas Airlangga. Oke, selanjutnya saya Sinta Dinda Asari dari Fakultas Ilmu Budaya. Halo, perkenalkan, nama aku Siti Azhara Indira dari Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzia dari Fakultas Vokasi Program Studi D3 Perpustakaan. Halo, saya Siti Nur Aisyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Halo, perkenalkan saya Sinta Ayurfawati dari Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, nama saya Sela Ramadhani Putri dari Fakultas Vokasi. Pil PCC diketahui. PCC atau paracetamol, kafein, carisoprodol adalah obat pereda nyeri pada tubuh, terutama nyeri yang dipicu oleh masalah otot. PCC tidak bebas diperjualbelikan kecuali dengan resep dokter. Namun, PCC telah menjadi perhatian khusus BNN karena banyak terjadi penyalahgunaan obat tersebut. PCC terdiri dari paracetamol, kafein, dan carisoprodol. Yang pertama, paracetamol adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri. Cara kerja obat ini adalah dengan menghambat produksi prostaglandin atau enzim yang menghasilkan rasa sakit. Yang kedua adalah kafein. Kafein sendiri adalah zat yang berfungsi untuk menstimulasi sistem syaraf pusat dan juga dapat untuk meredakan rasa nyeri terutama di bagian kepala. Lalu yang terakhir adalah carisoprodol, adalah obat yang paling berbahaya yang ada di dalam kandungan pil PCC. Obat ini memberikan efek meredakan nyeri yang ada di otot dan juga bisa untuk menenangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dari kandungan yang ada di dalam PCC adalah untuk meredakan nyeri terutama di otot dan untuk menenangkan. Jadi, PCC merupakan gabungan dari paracetamol, kafein, dan carisoprodol, di mana ketiga bahan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Paracetamol berfungsi sebagai penghilang rasa sakit ringan maupun berat. Kafein dapat berfungsi sebagai pengobat migrain, dan carisoprodol digunakan untuk mengurangi ketegangan otot yang bekerja pada jaringan syaraf. Namun masalahnya, jika ketiga bahan ini digabung, maka akan menimbulkan efek yang dapat merusak susunan saraf tubuh. Contohnya, gangguan perilaku, emosi tidak terkendali, dan bahkan depresi, yang apabila disalahgunakan akan mengakibatkan overdosis bahkan kematian. Maka dari itu, PCC ini dilarang untuk diedarkan kembali. Pil PCC diketahui memiliki efek yang membuat tubuh terasa nyaman jika digunakan sebagaimana mestinya. Namun, jika obat ini dikonsumsi hingga berbutir akan menimbulkan perasaan fly, dan hal tersebut yang mendorong orang untuk menyalahgunakan obat tersebut. Beberapa bahaya dan efek samping dari penyalahgunaan PCC yaitu mengalami kerusakan pada hati, penurunan kesadaran karena pelemasan otot, hilangnya konsentrasi, mengalami efek mengantuk secara terus-menerus dalam jangka panjang, membuat penderitanya berhalusinasi tinggi, mengalami masalah susunan saraf pusat, kematian jika tingkat overdosis tinggi dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Efek penyalahgunaan jangka panjang dari pengguna obat PCC adalah mual, kejang, nyeri seluruh tubuh, dan halusinasi yang menyebabkan waktu izin edarnya belum dicabut. Sehingga obat ini hanya boleh digunakan tidak lebih dari 3 minggu.
Pada tahun 2017 pernah terjadi kasus di Kendari, yaitu beredarnya obat yang bertuliskan PCC yang setidaknya mengakibatkan seorang korban meninggal, dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit. Hal ini mengakibatkan polisi dan tim BPOM khusus untuk terjun mencari pelaku yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencegah peredaran PCC dan obat ilegal lainnya. Yang pertama, bahwa pelayanan kefarmasian oleh apoteker menjadi kata kunci bagi pelayanan kefarmasian yang melindungi masyarakat dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, yang kedua, organisasi profesi perlu menguatkan kembali penerapan standar dan etika profesi seluruh anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, kerjasama lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan BPOM, organisasi profesi, penegak hukum, dan masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran sediaan obat terlarang. Yang pertama, promotif, yaitu program pembinaan untuk masyarakat yang belum mengenal narkoba. Yang kedua, preventif, yaitu program pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif yaitu kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk-beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Yang ketiga yaitu kuratif, program pengobatan ditujukan kepada para pemakai narkoba. Yang keempat, rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga untuk penderita yang telah menjalani program kuratif. Yang kelima, represif, yaitu ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Di sini saya akan mengajak kalian agar tidak terjerumus ke narkoba, terutama pil PCC. Yang pertama, pentingnya pendidikan atau penyuluhan tentang narkoba. Yang kedua, menghindari coba-coba atau hanya sekedar icip. Yang ketiga, kenali ancaman hukuman bagi pemakai, pembuat, ataupun pengedar. Yang keempat, memperkuat keimanan dan agama. Yang kelima, memilih pergaulan yang sehat dan dengan mengisi hal-hal yang lebih positif. Yang keenam, mempererat hubungan dengan keluarga. Yang ketujuh, hindari pintu masuk narkoba yaitu rokok. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.